Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Universitas Galuh Ciamis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen H. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari Pak Muhtar, yaitu payback periode. Payback periode adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran cash neto dalam kurung net cash flow. A. Payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi proyek berada jumlahnya setiap tahun. B. Payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Yang harus dikerjakan dan dipraktekkan, hitung beberapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi jumlahnya sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Apalagi rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak IT dengan rata-rata investasi. Ya, kemudian kita langsung saja ke soalnya. Ya, dari sini saya akan contohkan dulu. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Investasi mesin A 28 juta dan mesin B-nya 32 juta. Umur ekonomis mesin A 6 tahun dan yang mesin B-nya 6 tahun juga. Nilai residu yang mesin A 0, yang mesin B-nya 5 juta. IT yang mesin A di sini 8 juta, yang mesin B-nya 9 juta. Yang mesin A ya ke bawahnya sama, terus yang ini yang mesin B 7 juta 500, 6 juta, 4 juta, 3 juta dan 1 juta. Terus SLN-nya, terus ini rumusnya SLN, yang ini SYD. Ini contoh pengerjaan yang sudah bisa kita lihat dulu ya, sambil istirahat sejenak. Ya, kemudian langsung saja kita ke praktek. Ya, di sini kita praktekkan ya yang samanya dulu. Kita coba masukkan rumus. Masukkan rumus dulu. Bentar ya, lagi masukkan rumus ya, dan jumlahnya sama. Ya, yang di sini kita sama rumusnya dulu sama dengan SLN. Kita klik di sini. Kemudian kita klik initial investment-nya. Kita kunci dulu. Titik koma 0 titik koma 6 kurung tutup. Ya, bisa kita bisa lihat kita yang ke bawahnya
ya sama. Kemudian yang cash flow-nya sama dengan B4. Terus kita lihat lagi ke rumus sebelumnya. Kita lihat lagi ke rumus sebelumnya ya, karena ada kelupaan. Sama dengan 8 juta tambah oh bentar salah tambah resi, kemudian kita enter ya, dan ke bawahnya juga sama, jumlahnya segitu. Kemudian rata-ratanya kita dari atas, kemudian ya itu rata-ratanya, yang rata-rata depresiasi sama dari atas, kemudian enter lagi. Yang ketiga sama ya, dari atas. Payback periodenya kita masukkan dulu rumus, sama dengan bagi. Nah ini yang ininya kita masukkan dulu sama ya, tapi cuma beda rumus. Kita yang ini SYD kita masukkan, klik, masukkan initial investmentnya, kemudian kita kunci dulu sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi ya, cuma beda angkanya, titik koma di sini 5E6 titik koma 6 titik koma lagi, kurung tutup, bentar ya, kurung tutup, kita enter lagi. Yang ke bawahnya ya sudah otomatis biasa seperti yang tadi. Yang ininya dulu kita sama ya, masukkan dulu rumusnya, sama dengan G4 tambah bentar tambah dan itu. Nah itu jumlahnya yang bawahnya. Kemudian untuk rata-ratanya sama ya, dari atas average ya, kita enter, itu jumlahnya sama, enter lagi, dari atas lagi average sama, di enter lagi, itu hasilnya ya. Yang buat investasi awalnya kita masukkan dulu rumus 32 juta sama dengan cash flow-nya yang nomor 1, kemudian cash flow tahun keduanya sama dengan, kita ambil lagi ya, enter. Cash flow tahun ketiganya dari yang bagian ketiga kita ambil sama dengan dulu, kemudian kita enter lagi. Untuk investasi belum kembalinya kita masukkan lagi rumus sama dengan nah, itu jumlahnya. Kemudian yang ini kita masukkan lagi rumus, dikurangi lagi, nah itu. Kemudian masukkan lagi seperti biasa rumusnya, kurangi dulu, enter. Yang buat yang ini kita lihat lagi ya rumusnya, karena lupa. Untuk memperjelas rumus supaya tidak salah ya, kita tulis
Ya maaf yang tadi terjadi sebentar ya, kita lanjutkan lagi. Masukkan dulu rumusnya, lihat dulu. Sama dengan kurung buka, masukkan rumus bagi ya, kali 12, kita enter ya, itu hasilnya 10,54. Sama dengan bentar 36 kurangi yang itu, kemudian kita tutup dulu, bagi 12, itu isinya. Yang tadi disebutkan sekian ya, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Masukkan lagi rumus biasa, yang ini sama ya, 8 juta, ke bawahnya juga terus yang ini kita masukkan dulu rumusnya sama dengan, kita lihat dulu. Nah, yang ke bawahnya sama ya, seperti yang tadi. Cash flow-nya kita masukkan dulu rumus seperti biasa. Nah, kan kita tarik ke bawah, itu isinya sama ya semua. Yang rata-ratanya kita ambil dari atas, itu jumlahnya. Yang berikutnya juga sama, ambil dari atas, override, enter. Yang ini kita masukkan dulu rumus seperti biasa. Oh, ada kesalahan sebentar ya, kita masukkan lagi rumus sama dengan, kemudian kita enter lagi, hasilnya itu ya udah ada. Kita masukkan lagi, enter, masukkan sama dengan untuk rumusnya, kita tarik ke bawah ya, dan itu hasilnya. Rata-ratanya seperti biasa, ngambil dari atas, enter. Berikutnya juga sama, ambil dari atas. Untuk yang ini investasi atau umur ekonomis, kita masukkan dulu rumusnya seperti biasa ya, sama dengan masukkan initial investmentnya, investasi investment dibagi tahun ke-6, rata-rata id-nya atau umur ekonomis sama ya, kita masukkan dulu rumus, bagi, kita klik, itu hasilnya ya. Untuk average rate of return-nya seperti biasa, masukkan dulu rumus sama dengan 8 juta dibagi, bentar ada kesalahan, sama dengan dibagi 8 juta dibagi 4 juta, kita klik, yaitu hasilnya 2. Seperti biasa, masukkan dulu rumus sama dengan bagi
tahun ke-6 dan enter. Untuk rata-rata umur ekonomisnya kita masukkan dulu sama dengan seperti biasa, kemudian 30.500.000 kita masukkan bagi tahun ke-6, kemudian enter. Untuk yang ini kita masukkan dua rumus sama dengan 5 juta dibagi 5.083 dibagi 5.300.000, dan ini hasilnya. Oke, dicukupkan sekian saja ya dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, namanya juga lagi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.